seorang istri yang ditinggalkan oleh suami itu merupakan perkara yang berat. Makanya hati-hati ketika kita sudah melihat bagaimana seseorang yang ditinggalkan oleh suaminya. Jangan dipandang sebelah mata, jangan dibully, karena masyarakat kita sering mendiskreditkan dan menempatkan posisi seorang janda ketika ditinggalkan suaminya dalam posisi dan citra yang kurang baik dan negatif. Ini tidak boleh. Pandangan-pandangan semacam ini tidak boleh dimiliki sama para penuntut ilmu. Ya, karena mereka dalam kondisi betul-betul mendapatkan musibah yang sebenarnya tidak mereka bisa pilih. Mana ada perempuan yang harus berjibaku sendiri ketika harus mengurus keluarganya, tidak ada. Makanya kemudian kita melihat seorang janda harus pandangannya pandangan ilmu, bukan pandangan orang yang tidak paham ilmu, apalagi pandangan kita ini infotainment. Saya kadang-kadang sedih ya, banyak para penuntut ilmu, tapi pandangan dia, persepsinya dia, pikirannya dia dibentuk sama infotainment yang dia sering lihat di dalam sosial medianya. Hati-hati loh Ibu, melihat sosial media terutama infotainment yang kita tidak pernah tahu siapa adminnya, apakah orangnya sholat ataukah tidak, apakah orangnya ngaji ataukah tidak. Lalu kemudian tulisannya merasuk ke dalam pikiran kita. Ingat, pikiran kita ini aset yang paling berharga. Jangan mudah-mudah memasukkan apapun ke dalam pikiran kita ketika kita tahu pikiran kita ini adalah sesuatu aset yang akan bernilai di hadapan Allah. Dan kita ingat, salah satu strateginya setan, ini untuk semuanya. Salah satu strateginya setan itu adalah ketika tidak bisa menjebak kita kepada dosa, maka setan akan menjebak kita kepada perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya dalam urusan dunia dan akhirat. Dan ini yang saya khawatirkan. Kalau kemudian kita ikut-ikutan gaya berpikir kita, gaya mengambil kesimpulan kita, narasi yang kita aminkan, tulisan caption yang kita kemudian sukai, ternyata berasal dari infotainment. Yang selama ini mereka tidak ingin mengeruk apapun dari kita kecuali share rating yang mereka peroleh dengan banyaknya orang yang berkomentar terhadap setiap masalah yang mereka munculkan. Dan penuntut ilmu terlalu sia-sia kalau ilmu yang mereka dapatkan akhirnya menjadikan semacam itu. Nah, ini kita harus pahami. Di sisi yang lainnya kita juga harus paham ibu-ibu bahwasanya wanita-wanita yang mereka tinggalkan suaminya, kalau mereka ridho, Allah memberikan kekuatan lebih. Ibu-ibu pernah melihat ada seorang wanita janda ditinggal suaminya, kemudian ternyata Allah itu kemudian memberikan kekuatan yang besar. Karena kita harus paham bagi wanita-wanita yang telah ditinggalkan suaminya, Allah kalau menutup satu pintu, maka Allah kemudian membuka dua pintu. Allah kalau mengambil sesuatu dari kita, kalau kita ikhlas, maka Allah menggantinya dengan dua. Bukankah banyak orang yang buta tetapi dijadikan pendengarannya itu lebih sensitif 2 kali lipat daripada manusia normal? Karena Allah itu kaedahnya, kalau sudah ngambil satu, maka Allah berikan dua kalau kita ikhlas. Mari kita belajar dari perjalanan bayi. Bayi itu ketika di dalam rahim ibunya, dia mendapatkan asupan makanan itu dari pusar ibunya. Lahir, dipotonglah pusar, cekrek. Putuslah rezekinya. Dan Allah yang mengatur, Allah yang mengarahkan bahwasanya bayi kalau lahir harus diputus pusarnya. Ketika Allah putus satu, Allah ganti dua. Apa yang diganti untuk bayi ketika baru saja diputus dari tali pusarnya? Allah akan jadikan kedua air susu didapatkan dari dada ibunya. Dan Allah jadikan dua mata air susu untuk seorang anak. Ketika akhirnya anak disusui, kemudian akhirnya dia kemudian harus disapih, maka Allah jadikan dua air susu yang ditinggalkan ketika harus disapih diganti oleh Allah dengan 4. Ada daging, ada tumbuhan, ada makanan, yang semuanya itu lebih banyak daripada apa yang diambil dari dua mata air susu yang dihirup dan diminum oleh anak ketika dia dalam susuan ibunya selama 2 tahun. Ini kaidah umum yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Innallaha idza aghlaqa baban fatahallahu babaini. Allah itu kalau nutup satu pintu, Allah membuka 2 pintu penggantinya selama dia ikhlas. Banyak orang yang mereka menjadi janda, lalu ketika mereka terima, lalu mereka ridho dengan kondisinya, Allah rubah bagaimana wanita itu memiliki kekuatan yang besar. Yang mana kekuatan itu ternyata tidak pernah bisa diperoleh sama orang yang masih ada suaminya. Dia menjadi ayah,
Dia menjadi ibu sekaligus, kadang menjadi seorang ayah, kadang menjadi ibu, berjibaku, ngurusin anak, masak, mencari rezeki, semuanya. Kenapa kita lihat kok kuat? Karena begitulah cara Allah kalau sudah mengambil sesuatu dari seseorang, maka Allah ganti dengan dua penggantinya selama dia ikhlas. Mari kita belajar dari kisahnya para ulama-ulama besar. Banyak ulama besar yang mereka lahir dalam kondisi yatim. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, mereka lahir dari keluarga yatim. Imam Syafi'i, gurunya ibu pertama kali. Bagaimana kita ngelihat Imam Ahmad, ibunya luar biasa kuat. Imam Ahmad dari kecil itu semenjak dia usia 2-3 tahun itu dimandikan setiap subuh. Dimandikan setiap subuh, kemudian dibawa ke masjid, didudukkan di masjid setiap subuh, ngelewatin dinginnya gurun ketika di waktu malam. Imam Syafi'i dididik untuk menghafalkan Al-Quran, 7 tahun hafal Al-Quran. Di samping di sisi yang lainnya, ibunya Imam Syafi'i itu mengumpulkan terus itu dinar supaya menjadi bekal anaknya nanti untuk mempelajari ilmu akhirat. Karena ilmu akhirat pun harus membutuhkan pengorbanan. Ya kan? Makanya ibunya para ulama itu mereka mengumpulkan dinar. Tabungan mereka itu bukan untuk di masa tua, tapi untuk menjadikan anak-anak mereka mendapatkan ilmu akhirat yang betul-betul maksimal. Nah, ini kadang-kadang kebalik dengan kondisi dulu. Kita hari ini kalau ilmu dunia rela bayar sampai jutaan dan tidak pernah komplain. Ini semesternya 50 juta. Ya. Ini bayarnya segini kalau les ini. Ya. Sekalinya ilmu agama protes. Beda dengan para ulama dulu. Mereka memberikan pengorbanan. Kemudian akhirnya apa? Ibu Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu lahir dari keluarga-keluarga yatim. Benang merahnya itu mereka keluarga yatim. Kenapa kok bisa jadi ulama Imam Syafi'i, Imam Bukhari, kemudian Imam Ahmad gitu? Tadi kita belajar, apa yang kita pelajari bahwasanya Allah kalau menutup satu pintu kepada seseorang, maka Allah membuka 2 pintu pengganti. Dan itu yang kemudian kita dapati dari kehidupan para ulama. Makanya kalau kemudian kita menjumpai ada seseorang yang ditinggalkan suaminya, terutama ketika pada masa pandemi ini, banyak orang-orang yang ditinggalkan suaminya. Banyak yang ditinggalkan bapak dan ibunya sekaligus. Banyak yang kemudian ditinggalkan oleh kemudian suaminya. Kalau mereka ikhlas, kalau mereka ridho, lalu tetap berjalan di atas rel kebaikan dan kebenaran, dan tidak menjadikan dia melenceng hawa nafsunya, siapapun seorang wanita yang ditinggalkan oleh suaminya, sampai anaknya menjadi yatim, dirinya menjadi janda, lalu dia tetap siqah dan istiqomah berjalan di atas kebenaran, maka Allah akan memberikan kekuatan. Yang mana kekuatan itu mungkin tidak akan pernah diperoleh sama orang yang masih ada suaminya. Ya kan? Sering kan